Penduduk desa menyambut kapal yang datang. Terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah karena senyum bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin, langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Menahan isak tangis karena gembira, mengapa begitu kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang camping itu. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Kenapa dulu kamu bohongi? Katakan dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku." Dia sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila. Aku bukan anakmu." Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubayah hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubayah tidak akan percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh sambil berkata, "Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu, nak. Kenapa kamu jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud ingin memeluknya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan gila, elbuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan berbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hati yang pilu. "Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku memaafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan." Dia pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak,
dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan lupakan jasa orang tua yang mencintai dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya.